gizi, kayak makanan kaleng atau yang khusus buat kucing sakit. Kalau dia susah makan sendiri, bantuin aja dengan speed 1 cc. Jika hanya ada makanan kering juga nggak apa-apa, asalkan masih mau makan sendiri. Dan kamu tinggal tambahin snack untuk menaikkan moodnya, karena makanan ini juga sangat enak dan sangat disukai kucing. Kalau danamu terbatas, nggak bisa beli wet food atau pakan recovery, kamu bisa coba beri dry food, pakan kering yang ditambah air hangat supaya jadi lembut. Lalu kamu haluskan dengan blender atau pakai ulekan yang bersih. Setelah halus, kamu bantu suapin kucingmu pakai squid. Squid itu suntikan yang nggak ada jarumnya. Namun, aku lebih menyarankan pakan recovery ya, karena dibuat oleh ahli nutrisi dan dokter hewan supaya memenuhi kebutuhan gizi dan membantu memulihkan kucing yang sakit dengan suplai pakan yang tetap terjaga agar kucing tetap masuk makan. Nah, makanan ini akan menjadi sumber energinya. Sumber energi akan dipakai oleh sel-sel imun yang diproduksi tubuhnya, jumlahnya jadi tetap stabil meski menghadapi agen penyakit yang masuk. Jadi, bisa lebih cepat pulih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cat lovers, apakah kucing kesayanganmu tiba-tiba demam? Jangan panik, tenang aja. Di video kali ini kita bakal bahas semua yang perlu kamu tahu tentang merawat kucing demam. Dari cara cek suhu, bikin lingkungan yang nyaman, sampai kapan harus bawa dia ke dokter hewan. Jadi siap-siap cat lovers, karena pengetahuan ini bakal bikin kamu jadi pemilik kucing yang lebih perhatian. Yuk kita mulai. Tips pertama, rutin cek suhu tubuhnya. Pakailah termometer untuk mengukur suhu kucingmu. Mohon maaf, ceknya suhunya di dubur, karena di sana suhunya stabil dari banyak pembuluh darah di area dubur itu. Nah, untuk hasilnya, suhu kucingmu nanti dibandingin dengan suhu normalnya ya, yaitu sekitar 37,7 sampai 39,4 derajat Celcius. Ini menurut buku Dr. Eldridge tahun 2008. Nah, kalau suhunya lebih tinggi, itu tandanya kucingmu lagi demam. Kucing yang berjemur juga bisa naik suhunya, tapi biasanya bakal cepat normal lagi setelah masuk rumah. Kalau kamu kesulitan untuk mengukur suhunya atau nggak punya termometer atau kucingmu reok, coba pegang hidungnya atau telinganya. Karena kucing yang sehat area ini nggak panas. Nah, berarti kalau area ini sangat panas, bisa jadi kucingmu sedang demam. Namun, akan lebih valid kalau kamu cek langsung pakai termometer. Tips kedua, atur lingkungan yang nyaman. Pastiin kucingmu ada di tempat yang nyaman, nggak terlalu panas, dan punya sirkulasi udara yang bagus. Jadi, suasana yang pas bisa bikin dia merasa lebih baik. Tips ketiga, kasih air yang cukup. Jangan lupa ya, Sobat Ciboyers, kucingmu harus punya akses ke air bersih dan segar. Demam bisa bikin dia dehidrasi, jadi penting banget buat pastiin dia tetap minum air yang cukup. Kalau dia kesulitan minum, kamu bisa bantu memberi air minum dengan squid 1 cc. Tips keempat, berikan makanan yang mudah dicerna dan bergizi. Kalau kucingmu mau makan, kasih makanan yang gampang dicerna dan bergizi, kayak makanan kaleng atau yang khusus buat kucing sakit. Kalau dia susah makan sendiri, bantuin aja dengan speed 1 cc. Jika hanya ada makanan kering juga nggak apa-apa, asalkan masih mau makan sendiri. Dan kamu tinggal tambahin snack untuk menaikkan moodnya, karena makanan ini juga sangat enak dan sangat disukai kucing. Kalau danamu terbatas, nggak bisa beli wet food atau pakan recovery, kamu bisa coba beri dry food, pakan kering yang ditambah air hangat supaya jadi lembut. Lalu kamu haluskan dengan blender atau pakai ulekan yang bersih. Setelah halus, kamu bantu suapin kucingmu pakai squid. Squid itu suntikan yang nggak ada jarumnya. Namun, aku lebih menyarankan pakan recovery ya, karena dibuat oleh ahli nutrisi dan dokter hewan supaya memenuhi kebutuhan gizi dan membantu memulihkan kucing yang sakit dengan suplai pakan yang tetap terjaga agar kucing tetap masuk makan. Nah, makanan ini akan menjadi sumber energinya. Sumber energi akan dipakai oleh sel-sel imun yang diproduksi tubuhnya, jumlahnya jadi tetap stabil meski menghadapi agen penyakit yang masuk. Jadi, bisa lebih cepat pulih. Tips kelima, jangan beri obat manusia. Pokoknya jangan. Hati-hati, jangan kasih obat-obatan ke manusia ke kucing tanpa petunjuk dokter hewan. Beberapa obat yang aman buat manusia bisa bahaya banget buat hewan peliharaan. Obat manusia bisa sangat beracun bagi kucing, contohnya paracetamol. Obat ini nggak bisa dicerna oleh kucing, jadi ini berbahaya bagi kucing dan beracun. Kamu nggak boleh memberi obat demam manusia ke kucing. Jangan ya guys, bahaya.
Sebaliknya, berikanlah obat demam yang sesuai untuk kucing. Kamu bisa mendapatkannya lewat dokter hewan. Yang mana biasanya dokter hewan akan memberi obat demam dengan obat suntik yang reaksinya cepat, bisa menurunkan demam kucing. Kamu juga bisa menemukan obat demam, tapi yang biasanya kalau di online shop itu dia obat minum. Nah, itu kamu tinggal ikutin petunjuk penggunaannya aja. Itu obat demam kucing ya dicarinya. Kata kuncinya obat demam kucing. Kemudian tips nomor 6, kasih suplemen vitamin. Kalau kucingmu lagi demam, coba deh kasih suplemen vitamin buat bantu mempercepat kesembuhan. Vitamin C dan E bisa nambah daya tahan tubuhnya. Pastiin kamu milih produk yang aman buat kucing. Tapi ingat, selalu tanya dokter hewan dulu sebelum kasih suplemen baru biar dapat rekomendasi yang tepat sesuai kondisi kucingmu. Perhatiin gejala lain yang muncul. Perhatiin juga kalau ada gejala lain bareng demam, kayak nafsu makannya turun, muntah, atau ada diare, atau gejala yang lainnya. Gejala tambahan ini bisa menjadi petunjuk soal penyebab demamnya dan akan lebih tepat untuk pengobatan atau tindakan terapi yang diberikan oleh dokter hewan nanti setelah kamu konsultasi. Nah, jadi tips nomor 8, konsultasikan ke dokter hewan. Kalau demamnya udah lebih dari 1 atau 2 hari, kamu udah coba rawat, masih aja demam, atau kucingmu nunjukin gejala lain kayak ada muntah atau diare, segera bawa ke dokter hewan untuk mendapatkan diagnosa dan perawatan yang tepat, supaya kucingmu lebih cepat juga sembuhnya. Tips ke-9, jaga kebersihan. Ini juga penting ya, pastiin lingkungan kucingmu bersih biar nggak ada infeksi atau penyakit yang menyebar. Oke cat lovers, itu dia tips-tips penting buat merawat kucing yang demam. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu kucing kesayangan kamu kembali sehat. Jangan lupa kasih perhatian ekstra dan cinta untuk mereka. Kalau kamu punya pengalaman atau pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang juga pecinta kucing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.